Rasul Paulus pernah berkata, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Lalu perbuatan apa saja yang membuat Roh Kudus berduka cita? Apa sih maksudnya mendukakan Roh Kudus? Saya akan jelaskan sedikit. Yang dimaksudkan mendukakan Roh Kudus itu adalah dengan bertindak seperti orang yang belum percaya, dengan pikiran yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, terus degil hatinya, menyerah kepada natural dosa, dengan perkataan dusta, dengan kemarahan yang tidak dibereskan, dengan percabulan. Nah, kalau seperti ini artinya kita harus memandang serius loh gaya hidup kita sebagai orang percaya, karena sikap mendukakan Roh Kudus akan memadamkan rohnya untuk bekerja di dalam kita, sehingga kita tidak bisa melihat kekuatan dan juga kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan dosa-dosa yang ada, dan pada akhirnya akan mengakibatkan penolakan kepada Roh Kudus itu sendiri, dan ujungnya pada tindakan yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus atau menghina roh kasih karunia. Nah, sungguh tragis nih kalau kita dapat Roh Kudus yang sudah dikaruniakan untuk menolong kita, lalu kita abaikan. Saya berharap pemahaman tentang kita dapat mendukakan Roh Kudus itu dengan perbuatan-perbuatan dosa dapat mendorong kita untuk tidak hidup di dalam dosa, dan kita mengizinkan rohnya bekerja secara leluasa di hati kita sebagai baitnya yang akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita tentunya. Pertanyaannya gini, adakah sikap saudara yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Kudus? Nah, yang harus kita lakukan adalah buanglah setiap keinginan daging, hiduplah bagi Tuhan dengan setia, dengan gaya hidup yang memuliakan namanya. Pesan saya hari ini sederhana sih, hari-hari ini kita harus hati-hati jika kita melakukan gaya hidup yang berdosa setelah menerima kasih karunia, karena Anda sudah mendukakan Roh Kudus.